Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu sehat dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan membahas latihan mengubah dan mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Kita mulai dari nomor 1, mengubah pecahan menjadi desimal. Jadi desimal itu adalah bilangan berkoma. 1/2 diubah menjadi desimal, maka kita ubah dulu 2 atau penyebutnya menjadi 10 ya. Karena 2 bisa dijadikan 10, maka dikali 5, di atas juga dikali 5 menjadi 5/10. Masih ingat kan? Per 10 itu artinya satu angka di belakang koma. Karena 10 itu nolnya 1, maka satu angka di belakang koma. Lalu yang C, 3/4. Nah 4 ini tidak bisa kita ubah menjadi 10, tapi bisa kita ubah menjadi 100. Maka dikali 25 atas dengan bawah. 4 kali 25 sama dengan 100. Lalu 3 kali 25 adalah 75/100. 100 ini adalah nolnya 2, maka 2 angka di belakang koma. 75 ditulis 2 angka di belakang koma menjadi 0,75. Tapi misalnya kalian menjumpai soal yang penyebutnya atau bawahnya tidak bisa diubah menjadi 10 atau 100, maka bisa pembilang dibagi penyebut ya. Lalu yang kedua, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. 0,8 artinya karena itu satu angka di belakang koma, maka dia per 10 atau 8/10. Nah itu belum sederhana karena masih bisa dibagi dengan angka yang sama. Kita bagi sama-sama dengan angka 2. 8 bagi 2 4, 10 bagi 2 5 menjadi 4/5. Lalu yang C, 0,25 itu 2 angka di belakang koma, maka 25/100 ya. Nah itu juga belum sederhana, kita harus mengubahnya menjadi paling sederhana. Kita bagi, sama-sama dibagi 25. Jadi kita pembaginya itu bebas ya, yang penting bisa membagi angka yang di atas dengan di bawah. Maka hasil paling sederhananya adalah 1/4. Seperti itu. Lalu untuk nomor 3, mengubah pecahan menjadi persen ya. Jadi ingat, persen itu artinya per 100. Jadi kita harus mengubah angka yang di bawah itu menjadi 100. 4 agar menjadi 100 maka dikalikan 25, maka di atasnya juga harus dikali 25. 4 kali 25 100, 3 kali 25 75, menjadi 75/100 artinya 75%. Lalu yang C, 5/100. Ini mudah sekali ya, karena sudah per 100 maka tinggal kita tulis saja 5%. Itu. Jadi untuk mengubah menjadi persen itu mudah. Tinggal kita mengubah angka yang di bawahnya atau penyebutnya itu menjadi 100. Lalu yang keempat, mengubah persen menjadi pecahan biasa. 8% itu artinya 8/100. Nah itu belum sederhana, maka harus kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4 2, lalu 100 dibagi 4 adalah 25. Maka hasil akhirnya adalah 2/25. Lalu untuk yang C, 50% artinya 50/100. Maka masih bisa disederhanakan dengan sama-sama membaginya dengan 50. 50 bagi 50 1, lalu 100 bagi 50 adalah 2, menjadi 1/2. Jadi itu ya, mudah sekali jika mengubah dari persen menjadi pecahan biasa. Kuncinya adalah kalian harus mengubah ke bentuk
pecahan yang paling sederhana. Lalu selanjutnya untuk nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 itu mengubah desimal menjadi persen. Ingat, persen itu artinya adalah per 100. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 0,21 itu artinya 21 per 100. Per 100 karena dua angka di belakang koma ya. Nah, karena sudah per 100 maka tinggal kita tulis 21%. Lalu yang C 0,07 itu juga artinya 7 per 100 karena dua angka di belakang koma. Karena sudah per 100 juga itu artinya sudah 7%. Lalu untuk nomor 6 mengubah persen menjadi desimal. Kita mulai dari yang A, 6%. Artinya, ingat persen artinya per 100, jadi 6 per 100. Sama dengan, karena per 100 itu nolnya 2, maka dua angka di belakang koma. 6 dituliskan dua angka di belakang koma adalah 0,06. Lalu 24% itu 24 per 100. Nah, per 100 itu artinya dua angka di belakang koma. 24 menjadi 0,24. Dua angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma 2,4. Tapi kalau dua angka di belakang koma itu 0,24. Lalu kita lanjut, nomor 9 itu adalah mengurutkan dari yang terbesar. Jadi, seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, ada dua cara mengerjakan untuk mengurutkan bilangan. Cara yang pertama adalah diubah menjadi desimal semuanya. Ketika menjumpai soal mengurutkan seperti ini, memang kuncinya adalah kita harus sabar ya. Kita harus mengubahnya satu per satu. Kita mulai dari yang 65%, kita ubah menjadi desimal menjadi 65 per 100. Karena per 100 dua angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 0,65 atau dituliskan saja 65 dulu baru dihitung dari belakang dua angka di belakang koma menjadi 0,65. Lalu yang 0,48 itu sudah desimal ya, tidak perlu kita ubah lagi. Sekarang kita ubah saja yang 1/3/8. Nah, ini masih pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa dengan cara 8 kali 1 ditambah 3 menjadi 11 lalu per 8. Untuk per 8-nya itu tetap. Nah, 8 per 11 diubah menjadi desimal itu dengan cara pembilang dibagi penyebut atau bilangan yang ada di atas dibagi yang di bawah. Menjadi 11 dibagi 8. 11 dibagi 8 sama dengan 1. Lalu 1 kali 8 adalah 8 dikurangi 11 kurangi 8 3. Tidak cukup maka diturunkan 0 menjadi 30. Lalu satunya tadi ditambahkan koma. 30 bagi 8 3. 3 kali 8 24. Lalu dikurangi lagi 30 dikurangi 24 sama dengan 60. 60 dibagi 8 itu 7. Karena yang paling mendekati adalah 7 kali 8 56. Dikurangi lagi 60 kurangi 56 adalah 4. Lalu ditambahkan 0 lagi menjadi 40 dibagi 8 5. Hasilnya baru habis ya. Maka bilangan desimal dari 1/3/8 adalah 1,375. Selanjutnya kita akan mengubah yang 12/5. 12/5 kita ubah menjadi desimal. Sebelumnya kita bisa mengkotak-kotakkan hasil yang sudah kita hitung tadi ya, agar tidak tercampur dan kita mudah dalam mengurutkannya nanti. 12/5 diubah menjadi desimal, kita akan mengubah 5-nya menjadi 10 ya, karena bisa ya.
sama-sama dikali 2 menjadi 24/10. Nah, per 10 artinya satu angka di belakang koma, maka 2,4. Lalu yang terakhir, kita akan menghitung 4/5. 4/5 karena di bawahnya itu 5, itu sama dengan yang tadi ya, bisa diubah menjadi 10 dengan sama-sama dikali 2. Menjadi 8/10. Itu artinya satu angka di belakang koma adalah 0,8. Nah, jika sudah ketemu semuanya dalam bentuk desimal, maka kita membuat kalimat jawab. Jadi urutan dari yang terbesar adalah, maka kita urutkan dari yang terbesar itu adalah 2,4. Maka kita tuliskan 12/5 yang kita tuliskan sesuai soalnya ya. 2,4 kita tulis 12/5. Lalu selanjutnya adalah 1,375 atau 1/3/8. Ingat, yang diurutkan adalah sesuai soalnya, bukan hasilnya. Lalu yang kedua adalah 0,8 atau artinya 4/5. Kemudian 0,65 atau 65%. Nah, lalu yang terakhir itu 0,48. Aduh, lupa ya, itu harusnya ditulis 0,48-nya juga ditulis ulang. Itu ada di urutan terakhir. Atau bisa juga kita menuliskan hasilnya yang diurutkan. Tapi biasanya kalau soal dalam pilihan ganda, maka yang harus kalian urutkan adalah berdasarkan soalnya. Nah, itu juga tertinggal ya, harusnya 0,48 dituliskan ulang. Itu tadi untuk cara pertama. Lalu cara yang kedua yang bisa kita lakukan, kalian tinggal pilih ya, menggunakan cara 1 atau cara 2. Cara yang kedua adalah diubah menjadi persen semua. Kita mulai dari 65% tadi tetap ya. Lalu yang kedua adalah 0,48 diubah menjadi persen, berarti 48/100 karena dua angka di belakang koma. Itu sudah jadi ya, tinggal menuliskan 48%. Lalu yang ketiga 1/3/8 itu cara mengubah, kita ubah dalam bentuk pecahan biasa dulu menjadi 11/8. Lalu cara mengubahnya menjadi persen adalah karena 8 ini tidak bisa kita ubah menjadi 100, maka bisa kita kalikan saja 11/8 dikali 100. Di sini saya tidak akan menampilkan cara mencarinya ya. Kalian bisa mengerjakannya di kertas coret-coret lain. 100 dibagi 8 itu lalu dikalikan dengan 11, hasilnya adalah 137,5. Biar tidak terlalu panjang videonya, maka langsung saya tuliskan hasilnya. Itu caranya 100 dibagi 8 dikali 11 menjadi 135,5%. Nah, lalu yang 12/5, cara mengubah menjadi persen adalah penyebutnya atau 5-nya diubah menjadi 100 dengan cara dikalikan 20. Maka yang di atas menjadi 240/100. Itu artinya 240%. Lalu yang 4/5 kita ubah menjadi 100, penyebutnya sama dengan sama-sama dikali 20 menjadi 80/100, itu artinya 80%. Nah, jadi jika sudah seperti ini tinggal kita urutkan saja sesuai hasilnya. Hasilnya itu nanti akan sama dengan cara 1 yang sudah kita kerjakan tadi. Selanjutnya kita buat kalimat jawabnya. Jadi urutan dari yang terbesar adalah,
Kita bisa mengerjakan dari hasilnya ya. 240%, 137,5. Kemudian 80%, 80%, lalu 65% itu ya harusnya lupa ditulis. 65% harusnya tadi dilingkari biar ingat. Setelah 65% baru 48%. Atau bila dalam bentuk pilihan ganda, maka yang harus kita urutkan adalah berdasarkan soalnya. 240% itu artinya 12/5. Kemudian 137,5% artinya 1,13/8. Lalu 80% 4/5. Kemudian 0,48. Nah ya, ini tadi yang tertinggal adalah 65%, maka kita tuliskan antara 80% dengan 65%. Terlewat karena ya, maka kunci matematika itu harus teliti. Karena walaupun kita bisa mengerjakannya dengan benar, kalau tidak teliti di bagian akhir maka itu bisa menjadi salah. Kita lanjutkan ke nomor 10, urutkan dari yang terkecil. Maka langkah yang akan kita lakukan sama, kita bisa menggunakan cara 1 dengan mengubahnya menjadi desimal terlebih dahulu. Mulai dari 1/2, 1/2 diubah menjadi desimal adalah jika memungkinkan penyebutnya diubah menjadi 10, kalau tidak bisa ya 100 atau 1000 ya. Nah ini karena bisa dijadikan 10 maka kita kali 5 semuanya menjadi 5/10. Per 10 itu artinya satu angka di belakang koma menjadi 0,5. Lalu yang 0,58 itu sudah desimal maka tidak perlu kita tulis, kita lingkari ya agar tidak lupa seperti tadi, agar tidak lupa dalam mengurutkan. Lalu 3/5 kita ubah menjadi desimal, 5 itu bisa kita ubah menjadi 10 dengan cara sama-sama dikali 2 menjadi 6/10, artinya satu angka di belakang koma adalah 0,6. Lalu yang 2,25 itu juga sudah dalam bentuk desimal, maka tidak perlu kita ubah lagi. Tinggal kita tulis saja 2,25. Lalu yang terakhir 75% itu artinya 75/100. Nah, karena per 100 itu artinya dua angka di belakang koma menjadi 0,75. Nah, setelah dapat semuanya seperti ini, maka yang terakhir tinggal kita membuat kalimat jawab. Jadi urutan dari yang terkecil adalah dari yang terkecil itu adalah 0,5, lalu 0,58, selanjutnya 0,6, lalu 0,75, dan yang terakhir 2,25. Ya, tapi ingat sekali lagi, jika soal ini dalam bentuk pilihan ganda maka yang harus kita urutkan itu berdasarkan soalnya. 0,5 tadi itu adalah 1/2, kemudian 0,58, kemudian 0,6 itu adalah 3/5, lalu selanjutnya 0,75 itu adalah 75%, dan terakhir 2,25. Nah, jadi sebaiknya memang yang diurutkan itu berdasarkan soalnya. Lalu untuk cara yang kedua itu adalah diubah persen semua. Ya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita harus mengubahnya satu persatu terlebih dahulu.
1/2 diubah menjadi persen, itu berarti angka di bawahnya diubah menjadi per 100 dengan cara dikali 50 menjadi 50/100, artinya 50%. Lalu yang selanjutnya, angka yang kedua itu adalah 0,58. Karena dua angka di belakang koma artinya 58/100. Itu sudah persen ya. Berarti 58%. Adalah 35/5, maka 5-nya itu akan diubah menjadi 100 dengan cara dikali 20 menjadi 60/100, artinya 60%. Lalu selanjutnya adalah 75%, tidak perlu kita ubah lagi karena sudah persen. Lalu 2,25 itu dua angka ya yang di belakang koma, artinya 225/100. Nah, itu berarti persennya adalah 225%. Yang terakhir kita tinggal menulis kalimat jawabnya. Jadi urutan dari yang terkecil adalah 50%. 50%, kita langsung tuliskan soalnya saja ya. 1/2, lalu 0,58, lalu yang selanjutnya 60%, itu artinya 3/5, kemudian 75%, kita tulis soalnya, dan yang terakhir adalah 225% atau soalnya itu 2,25. Nah, ini seperti inilah cara mengerjakannya. Demikian untuk video kita kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga pandemi ini segera berakhir. Sampai jumpa anak-anak hebat.